Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Eh, Kembali lagi bersama saya Tatang Supriyadi. Dalam kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai menyinggung ya sedikit tentang desain program tahunan dan program semesteran. Nah, tentunya itu yang ada di sekolah ya, baik itu SD, SMP atau SMA dan seterusnya. Oke. Di sini saya merupakan istilahnya mahasiswa dari STIM Isa Soreang Kabupaten Bandung. Oke, langsung saja kita ke materi ya. Oke, di sini ada pengertian. Nah, desain program tahunan dan semesteran adalah proses perencanaan yang melibatkan perorganisasian dan penjadwalan materi pelajaran, kegiatan belajar, serta evaluasi yang akan dilakukan selama 1 tahun akademik atau 1 semester. Nah, ini biasanya mencakup pemilihan mata pelajaran, penentuan urutan pembelajaran, pengaturan waktu, dan penyusunan rencana pembelajaran yang terperinci. Sehingga tujuannya untuk memastikan bahwa kurikulum yang diajarkan sesuai dengan kebutuhan siswa dan mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Nah, seperti itu merupakan pengertian dari desain program tahunan dan program semesteran. Jadi lebih kepada perencanaan lah, lebih kepada perencanaan kegiatan belajar mengajar seperti itu. Baik, kita next ke slide selanjutnya. Di sini ada komponen program tahunan. Nah, komponen program tahunan yang pertama. Nah, di sini saya mencantumkan ada 6. Yang pertama rencana kurikulum. Nah, pada rencana kurikulum kita harus tentukan dulu kurikulum apa yang kita terapkan di dalam sekolah, baik itu KTSP atau Merdeka atau Kurtilas. Nah, sehingga rencana kurikulum ini bisa berjalan dengan baik sesuai apa yang ditentukan oleh pemerintah seperti ini. Selanjutnya ada tujuan pembelajaran tahunan. Nah, tujuan pembelajaran tahunan dalam komponen-komponen program tahunan yang kedua ada tujuan pembelajaran tahunan. Nah, kita harus istilahnya melihat tujuan program ini seperti apa pembelajaran tahunan ini. Nah, biasanya dilakukan 1 tahun pada awal pelajaran seperti itu. Jadi direncana dulu pembelajarannya itu seperti apa, tekniknya, metodenya seperti apa. Nah, kita bisa istilahnya melakukan perancangan terlebih dahulu untuk pembelajaran di semester yang akan datang. Nah, di tahun yang akan datang. Nah, jadi dilakukan pada awal tahun, awal pembelajaran. Nah, seterusnya ada struktur dan penjadwalan tahunan. Nah, di sini ada struktur dan penjadwalan tahunan. Nah, struktur ini biasanya dapat berupa metode atau cara-cara atau istilahnya perorganisasian dan penjadwalan, sehingga di dalam komponen-komponen program tahunan di sana di dalamnya ada penjadwalan. Nah, sehingga kita bisa melihat mengenai dan bisa merencanakan bagaimana apa yang ingin kita lakukan di bulan-bulan tertentu, dan tentunya di setiap semester kita rencanakan penjadwalan kapan akan dilaksanakannya ujian, akan dilaksanakannya praktek dan seterusnya. Di sini harus direncana dulu ya. Seterusnya ada materi pembelajaran. Nah, setelah direncana dan dijadwalkan, maka ada materi pembelajaran. Nah, materi pembelajaran lebih kepada
materi-materi apa yang harus kita ajarkan. Jangan sampai pemilihan materi ini salah gitu, salah saran. Maksudnya harus bisa ditentukan bagaimana untuk kalau misalkan kita ngambil SMP. Nah, kelas 7, materi kelas 7 harus sama ya. Jadi jangan sampai materi kelas 7 ada di kelas 9 ataupun sebaliknya kelas 9 ada kelas 7. Nah, di sana harus kita sesuaikan lah seperti itu. Yang terusnya ada metode pembelajaran. Nah, dalam komponen program tahunan di sini metode pembelajaran sangat krusial ya, atau sangat penting sekali, mengingat bahwa anak-anak zaman sekarang itu lebih kepada mencari tahu sendiri di dalam HP. Jadi, nah, dengan munculnya berbagai informasi-informasi di dalam HP, maka kita harus sebagai guru harus istilahnya lebih kreatif. Nah, metode pembelajaran apa yang misalkan yang bagus ini diterapkan dan istilahnya lebih efektif. Yang pertama harus anaknya enjoy, tidak bosen, terus anaknya mampu mencerna apa yang kita lakukan, apa yang kita ajarkan sebagai guru. Nah, seperti itu. Nah, dan seterusnya ada evaluasi dan penilaian. Nah, setelah komponen-komponen di atas terjalankan dengan baik, nah, terakhir ada yang namanya evaluasi. Nah, evaluasi ini kita lihat apakah program yang kita lakukan ini baik atau meningkat atau malah menurun. Nah, kita harus ada evaluasi. Nah, dan penilaian. Nah, penilaian ini bisa dapat kalau misalkan kepada anak-anaknya setelah melalui struktur penjadwalan, materi pembelajaran, metode pembelajaran, kita nilai apakah dengan program ini meningkat atau menurun. Nah, kalau misalkan menurun, maka harus diperbaiki salah satu komponen di atas. Nah, seperti ini. Baik, kita lanjutkan. Di sini ada langkah-langkah untuk mengembangkan program tahunan. Yang pertama, analisis kebutuhan. Nah, ini harus ada, yang harus penting sekali, karena analisis kebutuhan ini menyinggung terhadap sarana dan prasarana di dalam sekolah. Yang mana sarana dan prasarana ini sangat penting yang harus ada di sekolah. Nah, seperti sarana olahraga, sarana bermain, terus sarana kantin. Nah, itu harus ada sarana praktek. Nah, apalagi kalau misalkan jenjang SMK, nah di sana ada praktek-praktek, sehingga harus istilahnya lebih unggul daripada sekolah-sekolah SMA yang lain, seperti itu. Yang kedua ada penetapan tujuan pembelajaran, seperti yang tadi ya. Yang ketiga pemetaan kurikulum ya. Jadi harus ditentukan dulu kurikulum apa yang kita ingin lakukan atau yang berlaku pada saat ini gitu. Jangan sampai kurikulum sekarang sudah kumat atau kurikulum merdeka, kita masih kurtilas. Nah, itu jangan sampai seperti itu ya. Tentunya kita harus up to date dan harus sesuai dengan aturan pemerintah, seperti itu. Selanjutnya ada pengembangan materi pembelajaran. Untuk mengembangkan program tahunan, jikalau seperti tadi dalam evaluasi ke kinerja atau menurun gitu ya, maka ini nih caranya yaitu harus dikembangkan materi pembelajaran. Nah, di sini bisa berarti materi pembelajarannya lebih edukatif, sehingga anak-anak merasa lebih istilahnya tidak monoton gitu ya, tidak itu aja, jadi lebih ada hal-hal baru gitu di dalam materi pembelajarannya.
Yang seterusnya ada perencanaan aktivitas ekstrakurikuler. Nah, dalam mengembangkan program tahunan di sini harus ada perencanaan aktivitas ekstrakurikuler, yang mana di dalam sekolah tentunya aktivitas ekstrakurikuler ini sangat diminati oleh para siswa, sehingga pembelajaran sebelumnya yang dirasa bosan, nah bisa diluapkan, bisa istilahnya ya dikeluarkan melalui ekstrakurikuler, sehingga ekstrakurikuler dapat menjadi nilai plus atau nilai daya tarik untuk siswa, seperti itu. Terus ada pengembangan metode pembelajaran. Nah, ini seperti tadi. Kan tadi materi pembelajaran. Nah, sekarang pengembangan metode. Ketika metode kita di dalam kelas itu tidak efektif, nah maka kita jangan terus-terusan menggunakan metode itu. Nah, alangkah baiknya kita kembangkan. Nah, metode apa yang cocok nih untuk siswa, sehingga siswa tidak merasa ngantuk itu aja metodenya. Jadi ada metode tanya jawab, misalkan lagi belajar, ada metode diskusi tanya jawab, atau ada role playing seperti itu, atau bermain peran. Nah, ada juga praktek seperti itu harus dikembangkan. Nah, ini tantangan seorang guru itu di sana ya. Bagaimana kita tidak hanya mentransfer ilmu juga ya, tetapi mengubah karakter menjadi lebih baik. Nah, itu salah satu tujuannya. Yang terakhir ada penetapan rencana evaluasi. Nah, setelah yang tadi sudah beres, nah pasti ada evaluasi dengan tujuan untuk istilahnya meningkatkan dan merevisi yang kurang, dan meningkatkan misalkan daripada komponen-komponen program tahunan ini ada yang dirasa kurang bermutu, nah bisa dihapus atau dikembangkan. Nah, gitu seperti ini dengan tujuan untuk meningkatkan tujuan dari program tahunan ini. Baik, kita lanjut. Nah, di sana kan yang tadi program tahunan juga program semesteran. Sebenarnya antara program tahunan dan semesteran itu sama saja. Di dalam program tahunan, di dalamnya ada program semesteran. Nah, seperti itu. Jadi tidak ada yang berbeda antara program tahunan dan program semesteran. Yang membedakan adalah waktunya. Kalau program tahunan itu direncanakan awal tahun, kalau program semesteran awal semesteran. Jadi kalau dalam satu tahun ada 2 kali pemrograman semester. Nah, seperti itu. Di sini program semesteran seperti ada yang tadi ya, seperti tadi juga ada identifikasi. Nah, identifikasi ini lebih kepada proses penentuan mata pelajaran ya, atau mata pelajaran apa yang harus kita lakukan selama 1 semester yang harus diadakan, seperti itu. Terus yang kedua ada bulan. Nah, dalam 1 semester tentu ada beberapa bulan yang mana harus kita efektifkan, bulan mana yang produktif dan bulan mana yang sering banyak liburnya, sehingga apa yang kita sampaikan dapat sampai kepada siswa dengan waktu yang telah ditentukan. Yang seterusnya ada standar kompetensi. Nah, di sini standar kompetensi ini apa yang harus ingin dicapai oleh setiap para peserta didik. Nah, jadi kompetensi apa yang ingin dicapai pada semester ini untuk peserta didik. Nah, lebih kepada tuntutan daripada mata pelajaran tertentu. Nah, seperti itu. Jadi harus ada tuntutan sehingga kita mengajar itu ada istilahnya kompetensi apa yang harus dihasilkan pada semester ini, seperti itu. Yang keempat ada materi pokok ya, seperti tadi materi-materi yang ingin disampaikan kepada siswa. Yang kelima ada alokasi waktu. Nah,
alokasi waktu ini bisa dialokasikan untuk topik atau unit pembelajaran. Jadi alokasi waktu ini bisa kita gunakan sebaik mungkin lebih kepada melihat kepada kalender pendidikan. Nah, kapan waktu yang bagus, kapan waktu yang produktif, kapan waktu yang banyak libur. Nah, kita pada penyampaian materi harus istilahnya lebih efektif, lebih efisien dalam program waktu tertentu sehingga materi-materi dapat tersampaikan. Baik, kita lanjut langkah-langkah penyusunan program semester. Di sini ada analisis kebutuhan ya, seperti tadi penyusunan tujuan pembelajaran. Hampir sama soalnya langkah-langkah penyusunan program semester dengan langkah-langkah penyusunan program tahunan. Ya, jadi kalau misalkan tahunan itu lebih umum ya, kalau semester itu lebih rinci seperti itu. Sama-sama saja. Ya, ada analisis kebutuhan, penyusunan tujuan pembelajaran, perencanaan kurikulum, pengaturan jadwal, pemilihan materi pembelajaran, pengembangan metode pembelajaran, konsultasi dan stakeholder. Nah, konsultasi, nah ini komunikasi dengan halayak penting, baik dalam itu orang tua siswa, siswa tersendiri, bagaimana meningkatkan pembelajaran, apakah baik atau meningkat atau menurun. Nah, kita harus konsultasi. Nah, seperti itu, harus berkomunikasi sehingga menghasilkan pembenahan ke depannya. Nah, yang terakhir ada evaluasi ya, seperti tadi. Evaluasi itu bertujuan untuk meningkatkan istilahnya komponen-komponen dan program-program yang sebelumnya kita lakukan. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan dan kurang lebihnya mohon maaf. Saya Tatang Supriyadi, dicukupkan sekian. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata-kata saya yang kurang dimengerti. Ya, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.